Ya teman, kembali lagi sama saya. Dan di sini saya kedatangan suatu CPU cooler. Jadi tersebut emang besar ya, dan juga memiliki dual fan serta ada anti RGB seperti di bagian depan sini. Ini produk terbaru dari Thermal S. Serinya adalah Thermal S Air 12. Dan kita akan review nanti apakah dia itu bisa meningkatkan Core i7 Gen 12 atau tidak. Dan kita bandingkan dengan CPU cooler yang lainnya. Dan juga di sini boxnya sangat simpel sekali, berwarna hitam, cuma ada silveran dan sedikit tulisannya. Di bagian belakang ada speknya, dan apalagi ini juga di harga terjangkau. Harga tersebut masih di bawah 1 juta, atau lebih tepatnya di 880.000. Apakah ini rekomen atau tidak? Kalau yang sebelumnya saya pernah review di serinya AR6 seperti yang ada di sini ya, yang single fan. Tapi kalau yang ada di sini itu dual fan. Seperti contoh di sini penampakannya, ini yang berwarna putih dan juga ini yang berwarna hitam. Belum saya unboxing, ada dua tipe warna lah, di harga yang sama ya. Kalau di brand lain, dia pasti harganya beda lah, lebih mahal yang putih. Tapi kalau ini sama-sama aja, intinya seperti itu. Dan seperti biasa, sebelum saya jelaskan apa spek yang ada di sini serta mereviewnya, jangan lupa klik subscribe di pojokan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Lanjut yang pertama di sini, kita lihat dari segi boxnya emang sudah saya jelaskan tadi ya, simple. Di bagian belakang ada speknya. Dan kita bacakan aja nanti setelah saya mengunboxing di bagian dalam sini isiannya apa aja. Dan kita buka dulu di bagian dalamnya, tarik. Yang utama di sini jadi ada kertas manualnya untuk pemasangan di Intel maupun di AMD. Tapi nanti saya akan masang di Intel Alvia 1851 di Intel Core Ultra. Meskipun pengujiannya saya tes di Core i7 Gen 12 12700F, tapi untuk videonya di pemasangan nanti saya akan pasang di 1851 di Intel Core Ultra karena requestan dari brandnya sih seperti itu ya, nggak masalah. Kalau misal kalian memakai serinya AMD ataupun Intel generasi yang lainnya, bisa pakai di sini manualnya. Sangat simpel lah cara pemasangannya. Di bagian dalam sini ada bracketnya juga, di sini ada busanya, dan di sini ada CPU coolernya. Sangat besar sih. Kita ambil dulu seperti ini. Wow, besar dual fan. Dan aku rapikan dulu sebentar supaya lebih bagus tampilannya. Dan di sini untuk CPU coolernya, terbilang ini sangat berat sekali. Kalau di bagian sini speknya, dia itu tertulis di bawah 1,5 kilo atau di 1,4an lah. Jadi terbilang ini berat sih. Berbeda seperti yang ada di sini, dia itu hampir di 1 kilo. Dan kita tes saja nanti apakah ini bagus atau tidak performanya. Kita bandingkan dengan yang serinya AR6 juga lah, dan juga CPU cooler yang lainnya. Berwarna full hitam semua, apalagi dari segi heatsinknya juga berwarna hitam. Meskipun di serinya AR6 tersebut yang ada di sini, dia juga berwarna silver sih. Agak beda ya. Tapi memang lebih bagus kalau dikasih berwarna full hitam semua seperti yang ada di sini. Sehingga tampilannya jadi keren. Dan lanjut dari segi spek di bagian belakang ini, aku bacakan. Yang dimana ketinggiannya produk ini di 158 mm ya. Terbilang ini cukup tinggi tapi masih aman lah. Karena casing gaming rata-rata di 160 mm untuk supportnya, meskipun ada beberapa di 155, 156, 157, tapi tergantung casing kalian bisa masuk atau tidak. Tapi ya rata-rata bisa lah kalau yang casing besar. Dan juga ini menggunakan 6 heat pipe di bagian bawah sini, berwarna hitam semua, terbilang ini keren. Dan juga untuk fan-nya dia itu 12 cm, ada 2 di bagian depan dan juga di bagian tengah. Untuk fan speed-nya di 800 sampai di 2000 rpm, terbilang ini kencang. Jadi mana tersebut kalau kencang di atas 1800 lah untuk minimalnya. Dan juga TDP yang ada di sini bisa menghandle sampai di 260 watt. Jadi prosesor yang menggunakan Ryzen 5, 7, 9 atau Intel Core 5, 7, 9 dia itu masih bisa sanggup dihandle menggunakan ini karena TDP-nya 260 watt untuk prosesor. Dan juga untuk yang lainnya dia itu menggunakan 4 pin PWM, bearing tipenya hydraulic bearing, serta untuk soket Intel dan juga AMD. Kalau yang Intel di Alvia 1366, 1200, 115X, 1700 dan juga 2011. Meskipun di sini nggak ada tulisan 1800 atau 1851, tapi dia itu bisa lah karena bracketnya sama seperti di 1700. Maka dari itu kita akan pasang nanti di Intel Core Ultra 1851. Kalau yang AMD cuma support di AM4, tapi kalau yang AM4 dia itu di AM5 juga bisa lah. Kalau menurutku mungkin ini memang belum update ya dari segi box di bagian belakang ini. Kalau biasa seperti itu. Dan ini di harga 880.000, apakah rekomen atau tidak? Kita akan lihat aja nanti dari segi reviewnya. Dan di bagian dalam sini apakah ada bracket atau thermal paste-nya? Kita lihat. Ya ini ya. Dia itu dikasih thermal S yang nggak tahu serinya. Kalau yang thermal S yang aslinya, dia itu juga mengeluarkan serinya thermal S seri 6, 8, 13 dan juga 15 seperti gambaran yang ada di sini.
Tapi kalau yang ini aku juga kurang tahu sih seri yang berapa, tapi ya yang penting dikasih thermal paste yang suntikan, bukan yang sasetan. Dan di sini bracketnya semua, dan juga di sini di bagian depan sini dia tuh katanya kaca sih dari segi brandnya, tapi kalau menurutku kayak hampir seperti akrilik ya, bukan kaca. Dan juga di bagian atas ini yang kerennya ada desain kayu-kayuan lah di bagian fan. Ini juga lebih bagus untuk estetika berwarna full black. Apalagi di bagian fan yang depan sini dia itu juga ada desain yang bagus juga di bagian tengahnya ini ya. Desain tersebut yaitu seperti memantulkan cahaya lah, tapi ini keren. Dan kurang lebih seperti itu sih dari segi spek yang ada di sini. Dari segi heatsinknya dia itu juga bagus berat, dan juga yang lainnya udah oke lah. Tapi yang kita nantikan, kita tes saja menggunakan Core i7 Gen 12 12700F DDP 167 watt. Apakah dia itu bisa bersaing dengan CPU cooler yang lainnya atau tidak? Kurang lebih seperti itu, nggak seberlama-lama. Lanjut ke pemasangannya dulu di Elgato 1851 di Intel Core Ultra. Apakah bisa atau tidak? Yuk. Lanjut yang pertama, dari segi pengujian suhunya, dengan suhu ruangan 30 derajat tanpa AC sama sekali, menggunakan Core i7 12700F dengan TDP di 167 watt untuk yang ini. Dan yang pertama kita menggunakan thermal S Air 12 untuk minimal yang mendapatkan di 30 derajat dan juga maksimalnya di 79 derajat. Untuk minimalnya cuma dimajar di desktop kita ngapa-ngapain, dia mentok paling bawah 30 derajat terbilang ini dingin. Dan apalagi maksimalnya saya tes di Geekbench dan yang mentok paling tinggi di 79 derajat terbilang ini juga dingin, masih di bawah 80 derajat dari segi suhunya. Dan kalau kita bandingkan seperti gambaran yang ada di sini, CPU cooler lain, water cooling dan juga air cooling, yang pertama kita bandingkan dengan harga di bawahnya dari segi thermal S Air 6 dan juga APNX AP1V, yang dimana yang ada di sini untuk suhu maksimalnya menang Air 12 di 79 derajat daripada di 87 derajat, terpaut di 8 derajat. Ini pun jauh. Meskipun minimalnya untuk yang APNX dia itu menang di 3 derajat dari 27 ke 30. Nggak masalah sih untuk yang ini ya. Tapi yang terpenting dari segi maksimalnya yang dinilai. Dan lalu kita bandingkan dengan set Mugen 6 di harga yang lebih murah sedikit, terpaut di 100 ribuan,
tapi performanya dia tuh hampir-hampir sama, yang dimana minimalnya sama-sama di 30 derajat, tapi maksimalnya cuma terpaut di 1 derajat aja. Meskipun lebih bagus di thermal SAR 12, tapi cuma terpaut di 1 derajat aja. Kurang lebih ini sama lah kalau menurutku. Dan kalau kita bandingkan dari segi water cooling sama KW360R triple fan, yang dimana thermal SAR 12 dia tuh kalah dari segi minimal maupun maksimalnya. Untuk minimal terpaut di 2 derajat, dan apalagi maksimal terpaut di 6 derajat. Terbilang ini cukup jauh. Jadi ya wajar sih, belum bisa mengalahkan water cooling triple fan. Tapi kalau yang single fan maupun dual fan, kurang lebih bisa lah, tapi tergantung brandnya. Kurang lebih yang seperti itu, dan lanjut ke kesimpulannya. Untuk yang ada di sini di harga 880.000, apakah ini worth it atau tidak? Terbilang ini worth it lah, dan juga masih bagus, apalagi harganya terjangkau untuk tipe dual tower. Rata-rata yang dimana dual tower biasanya tersebut di atas 1 jutaan. Dan juga dia tuh bisa menghandle Core i7 Gen 12 dengan aman di bawah 80 derajat di pengujian sebelumnya. Dan performanya dia tuh hampir sama seperti set Mugen 6. Meskipun harganya beda 100 ribuan, tapi dari segi tampilannya lebih bagusan thermal SAR 12 dual tower. Dan apalagi tampilannya sangat cocok sekali untuk merakit PC bertemakan full black semua, yang dimana heatsinknya juga berwarna hitam sih untuk yang ini. Fan-nya pun juga hitam lah, dan dia tuh juga kencang sampai di 2000 rpm. Tapi tinggi yang ada di sini di 158 mm. Jadi tinggal pilih-pilih lah untuk casing kalian. Lebih baik mencari casing support CPU cooler up to sampai di 160 mm supaya lebih aman. Dan juga tambahan satu lagi, tipe RAM yang dipakai harus kecil ya, bukan yang tinggi-tinggi. Dan juga maksimal tingginya di 35,5 mm. Dan kalau misalnya menggunakan tipe yang RGB, pasti akan menabrak fan di bagian depan CPU coolernya. Jadi lebih baik menggunakan yang tanpa RGB, dan juga tinggi maksimal di 35,5 mm seperti contoh yang ada di sini. Kurang lebihnya seperti itu. Dan kalau berminat silahkan beli aja, linknya ada di deskripsi untuk yang ini, thermal SAR 12. Sekian dari saya, jangan lupa like dan subscribe, dan nantikan video lainnya mengenai review part PC seperti contoh yang ada di sini, CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah nonton.